11 Agustus 2025, Iki mencapai usia 19 tahun. Usia yang tidak muda lagi, usia yang sudah cukup matang. Iki, Institut Kewarganegaraan Indonesia, telah banyak berkiprah langsung terjun ke masyarakat, membantu masyarakat untuk mendapatkan hak-hak sipilnya sebagai warga negara Indonesia. Salah satu yang menjadi tantangan ketika Iki membantu masyarakat adalah membantu masyarakat dari kelompok marginal, kelompok masyarakat yang terpinggirkan, dan juga kelompok masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses untuk mendapatkan hak-hak sipilnya. Salah satu konsen dari Iki adalah melayani kebutuhan pemenuhan adminduk bagi warga Indonesia yang belum memiliki, termasuk terutama kalangan-kalangan yang rentan adminduk. Dan disebut rentan adminduk antara lain termasuk adalah suku-suku terdalam, suku-suku adat yang ada di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sekali. Ada dua yang menarik perhatian Iki, yaitu pertama ada suku Samin di Blora sana, dan satu lagi yang tentu Sobat Iki kenal, suku Baduy di pedalaman di daerah Lebak, Banten. Pernah kami dan kawan-kawan Iki jalan-jalan ke Baduy luar dan ke Baduy dalam untuk wisata. Ternyata kita dapatkan informasi banyak warga Baduy dalam, bahkan semuanya yang tidak memiliki satupun dokumen kependudukan, terutama akte lahir bagi anak-anak maupun akte perkawinan bagi orang tua. Kenapa demikian? Ternyata dari hasil penelusuran Iki bisa dimaklumi, orang suku Baduy itu adalah orang yang memiliki keyakinan dan tradisi yang sangat kuat bahwa orang-orang Baduy tidak boleh atau tidak diperkenankan berinteraksi dengan dunia luar, termasuk pendidikan, termasuk teknologi. Karena apa? Seluruh hal-hal yang datang dari luar itu dianggap bisa merusak tatanan tradisi orang Baduy, termasuk memiliki dokumen kependudukan. Itu dianggap nggak penting. Untuk apa itu? Kami hidup di dalam, di sebuah tradisi yang sangat kuat, di tengah alam-alam yang sangat lestari dan membahagiakan mereka, sehingga tidak perlu ada namanya secari dokumen apapun namanya, entah KTP, akte kelahiran maupun akte perkawinan. Itulah fakta yang selama ini kita hadapi. Salah satu advokasi atau pendampingan yang dilakukan Institut Kewarganegaraan Indonesia adalah kepada anak-anak di panti asuhan. Hal ini dilakukan karena memang pada saat itu sekitar tahun 2014, 2013 gitu ya, kami menyadari banyak anak-anak di panti asuhan ini belum memiliki akte kelahiran. Awalnya kami berpikir ini terjadi karena ada denda keterlambatan akte kelahiran. Oleh karena itu, kami mendukung upaya salah seorang anggota masyarakat dari Malang untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ketika itu terkait dengan penghapusan denda keterlambatan ini. Selain itu juga kami juga ada pengalaman ketika bersama Ketua Umum Iki pada saat itu almarhum Slamet Effendi Yusuf, itu kami ke Kabupaten Banyumas. Nah, di sana juga kami mendorong agar Bapak Bupati menghapus denda keterlambatan akte kelahiran, dan mungkin Banyumas adalah kabupaten pertama yang menghapus denda keterlambatan itu bahkan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Diawali dengan sosialisasi pintu ke pintu kepada masyarakat dan sekolah-sekolah juga, semua yang dikirakan belum mempunyai administrasi kependudukan, terutama akte kelahiran. Kalau awal-awal memang kita langsung dengan masyarakat ya, dari masyarakat kita cari berkas siapa yang belum mempunyai akte, terus habis itu kita langsung ke dinas kependudukan untuk menyerahkan berkas tersebut gitu. Aplikasi ini sudah teruji dengan gerak TNI ini di berbagai pelosok dengan berbagai medan dengan kendala-kendalanya. Kami yakin sebetulnya
birokrasi untuk pendataan ini dapat dipermudah dengan sistem online, sehingga masyarakat di pelosok pun dengan keterbatasan sinyal juga bisa mendaftarkan mandiri, bahkan tanpa harus relawan atau petugas. Tinggal nanti mereka mengambil hasil formulir atau hasil dokumen kependudukan langsung ke Dukcapil. Selama di IKI ini ternyata itu saya sangat kaget, ternyata banyak warga Indonesia yang belum punya berkas kependudukan tersebut, dan saya juga ikut merasa senang bisa membantu para pengurus dan peneliti IKI. Jadi saya bisa dari sini saya bisa belajar lebih banyak lagi. Hal paling menyentuh untuk diri saya sendiri, bahkan buat saya sangat bangga sekali ketika saya menguruskan, dikasih tugas sama teman-teman IKI untuk mengurus dokumen anak-anak jalanan di Jakarta. Sekitar 2 bulanan kami mengurus sampai akhirnya dokumen itu keluar. Itu anak jalanan yang berprestasi, tapi karena memang nggak ada dokumen, prestasinya hanya ada di situ aja. Di IKI ini jiwa sosialnya sangat tinggi, baik dari pembina, dari pengurus, teman-teman, semuanya itu urusannya hanya untuk sosial ke masyarakat. Saya bikin pengumuman di broadcast WA waktu itu, yang punya akte kelahiran persyaratannya A, B, C, D, E, F, G. Tanpa saya sadari, pesan itu diterima oleh masyarakat. Saya bilang, saya dari relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia yang membantu masyarakat untuk memenuhi atau pemenuhan mempunyai akte kelahiran, mau yang tua mau yang muda, tanpa meminta bayaran. Saya kaget, saya sempat, wah itu saya baca buku Pulau Tunda, saya baru terpukau. Ternyata di luar sana sangat banyak orang yang kesulitan administrasi kependudukan kelengkapannya, ya KTP, KK, akte lahir. Nah, kesulitannya apa? Nggak bisa mendaftarkan anaknya di sekolah, bantuan sosial. Jadi banyak yang nggak terima. Karena apa? Karena nggak punya data kependudukan yang lengkap. Pesan dari para pendiri IKI, founding fathers-nya IKI, bahwa semua orang Indonesia itu harus jelas identitas hukumnya dan harus punya dokumen untuk membuktikan identitas hukumnya itu berupa akte kelahiran, kartu tanda penduduk, maupun kartu keluarga. Selamat ulang tahun Institut Kewarganegaraan Indonesia yang ke-19. Dan semoga ke depan semua rakyat Indonesia terdata dengan baik oleh pihak Dukcapil dan datanya ini bisa berguna bagi pemerintah untuk pembangunan ke depan. Semoga IKI dapat terus memberikan sumbangsi kepada masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan. Kami berharap Institut Kewarganegaraan Indonesia dapat terus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman untuk dapat lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka, yaitu dokumen kependudukan. Kita setara warga Indonesia. Indonesia. Semangat Indonesia Makin maju.